Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Novianti, NIM 17141014, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Judul skripsi saya yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Hotel Bina Dharma Palembang dengan menggunakan metode End User Computing Satisfaction. Selanjutnya, pendahuluan. Selanjutnya, latar belakang dari Hotel Bina Dharma ini merupakan bisnis akomodasi yang di dalamnya terdapat pelayanan, kenyamanan, serta fasilitas penginapan yang dibutuhkan untuk menghendaki sarana penginapan untuk kepentingan keluarga dengan pemanfaat waktu, ruang untuk liburan, maka pariwisata yang menyediakan berbagai fasilitas pertemuan, penjemuan, karena bisnis ini berhubungan dengan orang-orang sebagai berhubungan dengan kualitas pelayanan. Untuk mengetahui terhadap suatu sistem informasi diperlukan suatu metode analisis. Pada saat ini terdapat banyak metode yang dapat digunakan kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan Hotel Bina Dharma Palembang, yaitu menggunakan sebuah aplikasi End User Computing Satisfaction yang sering disebut dengan ECUS. Selanjutnya itu metode penelitian. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai 2021 dalam melakukan penelitian untuk mengambil objek penelitian Hotel Bina Dharma Palembang. Metode penelitiannya ini digunakan metode kualitatif. Metode pengembangan sistem ini menggunakan metode End User Computing Satisfaction yang sering disebut dengan ECUS. Metode pengumpulan data itu observasi dan wawancara. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Menurut Prof. Sugiono, populasi adalah gabungan dari seluruh elemen-elemen berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi semesta. Penelitian populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menggunakan layanan Hotel Bina Dharma Palembang. Populasi ini bersifat heterogen yang dilihat dari beragamnya usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka penelitian ini menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu dari Sugiono 2018. Selanjutnya itu sampel penelitian dan teknik pengambilan sampel. Penentuan jumlah sampel menggunakan hasil rumus Lopin yang kesalahan dari penarikan sebesar 10%. Jumlah sampel yaitu populasi diambilkan menggunakan rumus Lopin N sama dengan 1 plus N E pangkat 2. Keterangan N ukuran sampel, N ukuran populasi, E persen kesalahan dari pengambilan sampel 10%. Selanjutnya itu perhitungan responden. Bisa dilihat dari gambar di atas. Dari perhitungan yang telah dilakukan didapat dari nilai 91,61 responden. Dalam penelitian ini sampel dibulatkan menjadi 92 responden karena untuk mengatasi berbagai kemungkinan seperti questionnaire hilang, rusak atau tidak kembali, maka penelitian merencanakan akan menyebarkan 92 responden. Uji validitas. Pada tabel di samping diperoleh variabel isi X1 nilai R hitung X1 min 1 yaitu 0,755 lebih besar dari 0,227, X1 min 2 yaitu 0,57 lebih besar dari 0,227, X1 min 3 0,565 lebih besar dari 0,27, sehingga seluruh itemnya untuk variabel X1 valid dia akan digunakan dalam penelitian ini. Akurasi X2. Pada tabel disamping oleh variabel X nilai R hitung X2 yaitu 0,21, 0,227 yaitu 0,2, sehingga seluruh itemnya untuk variabel X yang valid. Yaitu ada variabel bentuk X3 ini dinyatakan valid. Kemudahan X4 ini dinyatakan juga valid. Dan yang kelima, variabel ketepatan waktu X5 pada tabel samping dinyatakan juga valid. Dan yang terakhir, variabel kepuasan pengguna Y1 dan Y2 ini semua dinyatakan validasi semua dan bisa dianalisis oleh peneliti. Di uji validitas selanjutnya uji reliabilitas. Setiap item dinyatakan variabel bila hasilnya memperlihatkan tiap variabel 0,6 artinya variabel terkait variabel.
Berikut hasil pengujian reliabilitas bisa dilihat dari samping. Berdasarkan tabel di samping, memperlihatkan nilai Cobb-Branch Alphard pada tiap variabel 0,6 dan seluruh item kuesionernya dinyatakan reliable. Selanjutnya, indeks kepuasan pengguna. Ada skor importance sama skor performance. Bisa dilihat di tabel di samping. Dari presentasi di atas bahwa disimpulkan berdasarkan perhitungan diperoleh hasil IKP sebesar 7,17%. Dengan demikian nilai IKP tersebut dapat diartikan bahwa pengguna sistem informasi pelayanan Hotel Bina Dharma Palembang merasa cukup puas setuju atas kinerja sistem informasi pelayanan hotel. Karena itu pihak pengelola sistem informasi pelayanan Hotel Bina Dharma Palembang harus memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan agar kepuasan pengguna pada sistem informasi pelayanan meningkat. Itulah dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.